Setelah hampir setahun mengendap, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akhirnya menggeledah kantor Satker Sumatera II, perumahan dan kawasan permukiman di Jalan Gunung Krakatau, Medan, Senin 27 April 2026. Kasus ini sebelumnya dilaporkan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Dian Frisnale, pada 9 Juli 2025. Hasil audit sementara mencatat potensi kerugian negara sekitar 6,5 miliar rupiah dari proyek rumah susun senilai 64 miliar rupiah. Dugaan penyimpangan mencakup praktik pemerasan sejak proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan berdasarkan izin Pengadilan Tipikor Medan dan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, guna mencari dan melengkapi bukti-bukti hukum. Dalam penggeledahan, penyidik menyasar ruang Kepala Satker, Perbendaharaan, dan PPK, serta menyita dokumen pembayaran dan data elektronik. Hingga sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, tim masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Penggeledahan ini dilakukan bertempat di beberapa ruang di kantor Satuan Kerja atau Satker, perumahan dan kawasan pemukiman Sumatera II yang berlokasi di Jalan Krakatau, Medan. Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah susun di 3 lokasi. Lokasi pertama itu di Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian lokasi kedua di Kabupaten Deli Serdang, kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun anggaran adalah tahun anggaran multi-years 2023 dan tahun 2024 dengan total proyek sebesar kurang lebih 64 miliar rupiah. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik di tengah kritik terhadap lambannya penanganan perkara korupsi dan lemahnya fungsi pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kini penyidik mulai bergegas menyelesaikan tumpukan berkas perkara jelang pergantian pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akhir-akhir ini mendapat sorotan masyarakat jagat raya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, dalam siaran pers tertulis kepada wartawan pembangunan rumah susun yang bersumber APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 2024 terdiri dari proyek rumah susun Yayasan Akademi Perawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pembangunan rusun Yayasan Maju Tapia Nauli di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pembangunan rusun mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi, mengatakan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen pembayaran dan dokumen elektronik. Namun hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat masih terus berjuang mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak yang dianggap paling bertanggung jawab secara hukum. Menurut informasi yang beredar luas di kalangan wartawan bahwa tim penyidik sempat kewalahan mencari keberadaan kantor Satker Sumatera II, perumahan dan kawasan permukiman. Pasalnya, kantor Kasatker tersebut kerap berpindah-pindah lantaran belum memiliki gedung permanen di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga untuk mengkelabui pegiat anti korupsi dan masyarakat luas. Berdasarkan catatan Orbit Digital Daily.com, awalnya dugaan korupsi pembangunan rumah susun Akper Pemkab Tapanuli Utara dilaporkan DPD Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia ke kantor PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis 4 April 2024. Pembangunan proyek rumah susun Yayasan Akademi Perawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan pagu 20 miliar rupiah. Penyedia jasa adalah PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Pembangunan rusun Yayasan Maju Tapia Nauli,
Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 15,3 miliar dan pembangunan rusun mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kabupaten Deli Serdang senilai 33,85 miliar rupiah. Belakangan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Iswanto, belum merespon konfirmasi Orbit Digitaldaily.com saat di kantornya Jalan Suluh nomor 99, Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan. Apa disesuaikan nama itu kan berdasarkan ada juga sih namanya SPT di desa.